Sudah keluar PPT-ku. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi pengaruh bunyi yang beranggotakan Fatimatu Zahro dan Dinda Ulfa Syahrul Reza Elena Putri. Nah, yang pertama yaitu pengaruh bunyi. Hal yang menjadi dasar permasalahan dalam mengucapkan bunyi-bunyi bahasa diantaranya faktor bahasa daerah berdasarkan dialog masing-masing sehingga terjadi penyebutan bunyi-bunyi fonem yang tidak baku. Yang kedua, adanya kata yang diserap dari bahasa asing sehingga pengucapan bunyi terhadap kata-kata tertentu ada yang salah. Untuk selanjutnya, materi dibacakan oleh Dinda. Yang kedua yaitu ada bunyi suprasegmental. Ciri-ciri bunyi suprasegmental yaitu yang pertama jangka atau panjang. Jangka, panjang, atau intensitas menyangkut lamanya bunyi diucapkan. Suatu bunyi segmental yang diucapkan dengan waktu yang cukup lama tentu disertai bunyi suprasegmental dengan ciri prosodi panjang. Yang kedua, ada tekanan. Dalam suatu kata atau kelompok kata selalu ada satu suku kata yang menonjol. Penonjolan suku kata tersebut dapat dilakukan dengan cara memperpanjang pengucapannya, meninggikan nada, atau dengan memperbesar tenaga pengucapan atau intensitas. Gejala seperti ini disebut tekanan. Yang ketiga ada jeda. Jeda atau kesenyapan atau sendi merupakan ciri berhentinya tuturan atau pengucapan. Untaian bunyi seperti suku kata, kata frase, klausa, dan kalimat memiliki jeda tertentu. Yang keempat ada intonasi. Intonasi merupakan perubahan titik nada dalam berbicara. Karena itu, intonasi sering dinyatakan dengan angka 1, 2, 3, 4 yang melambangkan titik nada atau bulatan yang ditempatkan dalam suatu skala seperti pada pokok musik. Bunyi suprasegmental adalah bunyi yang menunjang pemaknaan bunyi segmental. Yang pertama, intonasi. Jeda, tempo, tekanan, nada, irama. Kedua, ekspresi, mimik atau gestur. Yang ketiga, kinesik, gerakan organ tubuh, mata, tangan, kaki, kepala, dan lain-lain. Bunyi-bunyi suprasegmental dari sudut fonetis. Yang pertama ada nada. Dalam bahasa Indonesia, tinggi rendahnya suatu tidak fungsional membedakan makna. Begitupun pada tingkatan frase, klausa, dan kalimat. Contoh, aku membaca buku, dibaca tinggi, sedang, rendah, makna sama. Yang kedua ada tekanan. Tekanan dalam tuturan bahasa Indonesia berbeda membedakan maksud dalam tataran kalimat. Sintaksis. Tetapi dalam kata tidak membedakan makna. Contoh, kemarin teman saya menyimpan uang di bank. Yang ketiga ada durasi. Durasi panjang pendek ucapan atau durasi dalam bahasa Indonesia tidak fungsional dalam tataran kata, tetapi fungsi dalam kalimat kata ja itu jatuh dan jatuh makna sama. Kemudian ada jeda. Jeda terjadi baik antar kalimat, antar frasa, antar morfem, antar silaba maupun antar fonem. Contoh, ia membeli buku. Kemudian ada intonasi.
Intonasi dalam bahasa Indonesia sangat berperan dalam membedakan maksud kalimat. Kalimat dibedakan menjadi kalimat berita deklaratif, kalimat tanya integratif, dan kalimat perintah imperatif. Cara yang paling mudah untuk memahami unsur suprasegmental adalah melalui pendekatan fonetik akustik. Ada dua sifat akustik yang berpengaruh dalam unsur suprasegmental yang sangat berkaitan. Selanjutnya dijelaskan oleh Ima. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada struktur silabe. Tataran silabe yaitu deskripsi tentang deretan-deretan fonem dalam silabe yang berterima dalam suatu bahasa. Dalam bahasa Indonesia terdapat 12 angka silabe, yaitu V, VK, VKK, KV, KVKK, KKV, KKVK, KKVKK, KKKV, dan KKKVK. Nah, mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Jadi aku mau bertanya. Iya, apa dit? Itu contoh bunyi asimilasi itu kayak gimana? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Erdita. Dalam istilah linguistik, asimilasi merupakan proses perubahan bunyi yang menyebabkan mirip atau sama dengan bunyi lain yang ada di dekatnya. Contohnya, kalau kita ngomong Sabtu, itu kan penulisannya SABTU, tapi membacanya kan Sabtu kayak SAPTU, gitu. Gimana, Erdita? Ya, paham. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang mau tanya lagi, Kak Re?
Oh, halo, Ara-Ara ada yang tanya. Mungkin nggak ada. Ini beneran nggak ada yang nanya sudah. Lek gak ada diakhiri aja wis. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Satu.